Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Kaujon, tepatnya di Serang, Banten. Hari ini ada jadwal inspeksi mobil pesanan Pak Rudi dari Cilegon. Beliaunya juga ikut. Jadi Pak Rudi ini tetangga saya. Biasanya jika rumahnya dekat atau orang dekat, jarang ada yang tahu saya punya channel YouTube. Oh, udah lama kalau itu mah, Pak. Tahu YouTube-nya Pak Yuda Gani ini. Udah ngikutin berapa tahun? Udah sekitar 4 tahunan lah. Udah lama sekali. Udah siap kita bareng-bareng inspeksi unitnya. Monggo Pak Gani, moga mobilnya nggak ada kendala. Amin. Lancar lah semuanya. Amin. Nggak ada PR-PR banyak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Izin Pak Prima unitnya di inspeksi. Monggo silakan Pak Gani dan Pak Rudi ya. Semoga ketemu jodohnya di sini. Amin. Monggo silakan. Mobil yang dipesan Pak Rudi ini Toyota Avanza Veloz 1.5 tahun 2016 transmisi manual. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang dan kondisinya seperti ini, harus diperbaiki. Gapnya kurang rapat, bisa diperbaiki, kita cat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh, dan yang seperti ini dia bule, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total, dicat ulang. Pengecatan ulangnya kurang baik, jadi harus diperbaiki jika ingin rapi. Grill chrome-nya baik. Overall bumper depan ini pecah parah sih tidak ada, tapi ya banyak yang kurang rapi di bagian gap. Jadi kita rapikan kemudian dicat ulang. Banyak bule juga. Hitungannya per panel 500.000. Fog lamp bagian kiri utuh. Kemudian headlamp bagian kiri juga sama utuh. Dan untuk kap mesin kondisi catnya masih baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 67,2 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Kondisi cat velgnya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang, layak dipakai. Produksi ban di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun, produksi di tahun 2020, jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga masih di 6,27 mm. Jadi layak dipakai untuk ban depan bagian kanan. Liner fender bagian kanan utuh. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kanan masih tebal, layak dipakai. Fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVTi utuh. Kemudian ketebalannya 55,1 mikron, masih original. Spion bagian kanan ini mikasenya utuh, catnya juga baik, baret halus bisa hilang dipoles. Dan untuk pilar-pilar ini sama, masih original, 58,8 mikron. Kemudian untuk antena utuh, bagian atas juga sama, masih original. Bagian atas ini tidak ada yang lecet, tidak ada bule, kondisinya baik. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2019. Kemudian untuk pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Kemudian ban belakang bagian kanan ini belum expired, sampai 2024 masih bisa dipakai. Ketebalan masih di 5,6
mm. Jadi masih bisa spare setahun lah dipakai untuk ban belakang bagian kanan. Velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada lecet parah, masih layak dipakai. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik, 93,6 mikron. Masih ori. Kemudian pintu belakang kanan, kondisi catnya baik, masih original, 90,9 mikron. Dan untuk karet-karet balon ini juga kondisinya baik. Di bagian ini dia ada lecet. Jadi bagian ini jika ingin mulus total dicat ulang. Sealer pintu semuanya utuh, karet pintu juga utuh. Rata-rata masih original catnya, 50,3 mikron. Karet balon bagian pilar A ini juga utuh. Las titik pabrikan juga ada. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian sealer pintu bagian driver juga utuh. Jadi jelas mobilnya bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena untuk pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, sealer pintu juga semuanya utuh. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Emblem semuanya utuh. Stop lamp bagian kiri utuh. Bagasi belakang ini sudah pernah dicat ulang, tapi ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Kemudian Raymond stop lamp utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Reflektor utuh. Reflektor kanan utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Pecah parah sih tidak ada, tapi jika kita lihat secara detail memang ada beberapa yang retak dan kusem. Jika ingin mulus total ya dicat ulang satu bumper. Tapi overall masih enak sekali dilihat, tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri juga utuh. Di sini juga ada tambahan partisi model jaring. Ban serep posisinya di bawah sini. Sudah terlihat benangnya dan ketebalan juga sudah tipis ya, sudah di 3,20 mm. Sampingnya sudah habis, jadi baiknya diganti untuk ban serep. Ini bisa ditukar dengan yang 2019 tadi, dipasang untuk serep, kemudian ban belakang kanannya dibelikan baru. Satu ban itu harganya 770.000. Dan untuk rear cross membernya utuh. Ini las titik pabrikannya, di sini kotor, wajar ya, jalur air. Masih sangat presisi. Mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Meskipun sudah pernah dicat ulang, bagasi belakang ini kemungkinan ada lecet, kemudian dicat ulang, tidak ada dempul. Untuk sealernya utuh dan rear cross membernya utuh. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari belakang. Dan ini untuk bagian ban belakang kiri, produksi di tahun 2021. Ketebalan juga masih baik di 6,26 mm. Jadi layak dipakai untuk ban belakang kiri. Velg juga rata-rata tidak ada yang pecah, kondisinya masih baik. Kampas rem sudah kita ukur mulai dari parking brake, rem masih tebal, kampas rem bagian belakang. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik. Dan untuk ketebalannya 60,8 mikron, masih original. Handle dia ada yang lecet. Ini saya lihat di marketplace yang original 450.000. Berikut dengan ongkir dan pasang 550.000 lah. Karena yang imitasi saya lihat yang warna chrome seperti ini tidak ada. Tapi jika mau diganti warna hitam, beli satu set murah. Yang bahan biasa yang imitasi itu harganya di 150 ribuan. Itu satu set. Kemudian untuk bodi samping kiri masih original sama. Kemudian di sela-sela pintu ada juga lecet sedikit-sedikit. Jika ingin mulus total dicat ulang, terutama rata-rata itu di bagian dalam ya. Jadi hitungannya semua titik kita cat ulang. Di bagian ini dia ada yang lecet. Bagian semua. Nah, bagian ini juga ada yang lecet. Jadi hitungannya jika dicat ulang satu panel, rata-rata catnya masih original.
70,3 mikron. Kemudian bagian ini juga sama, sudah pernah dicat ulang 129 mikron. Fender depan kiri, tapi ketebalan masih baik. Emblem VVT-i semua utuh. Spion bagian kiri ada lecet juga. Jika ingin mulus total dicat ulang. Mikasen utuh. Kemudian untuk ban depan bagian kiri, produksi di tahun 2021. Ketebalan sama dengan belakang kiri, 6 mm. Untuk kampas rem bagian kiri sama, kanan kiri semuanya tebal, layak dipakai. Nah ini. Kemudian liner fender bagian kiri, dia ada yang sobek. Nah ini. Sebenarnya sih masih safety ke engine ya. Bagian atasnya dia tidak sobek, hanya bagian bawah. Jika ingin diganti, harganya di 350.000 berikut dengan pasang, ongkir 450.000 lah. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata masih pada original catnya, hanya yang pernah dicat ulang bumper, beberapa fender, bumper belakang, sisanya semuanya masih original. Dan untuk kondisi saat ini ada beberapa yang kurang rapih memang di bagian gap bumper, lecet-lecet sedikit ada di sela-sela pintu dan di bagian dalam pintu. Saya hitung sebenarnya tidak banyak di sela-sela pintu, tapi harus per panel. Bagian dalam itu satu panel. Jadi hitungannya full per panel, 2.500.000 lah, ada 5 panel. Dan itu berikut dengan door trim. Nanti saya akan perlihatkan ada lecet juga di bagian door trim dan di bagian tuas tarikan door trimnya. Itu bisa di repaint, mau diganti warna grey atau silver bisa. Hitungannya 5 panel lah berikut dengan pengecatan di bagian door trim. Kemudian untuk poles sih perlu, warna putih seperti ini banyak jamur, banyak baret halus itu bisa hilang di poles. Untuk poles hitungannya nyalon, mulai dari poles body, interior dibersihkan, ruang mesin untuk jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Kemudian mobil ini sudah kita ukur ketebalan catnya, yang pernah dicat ulang juga hanya naik cat saja, tidak ada dempul tebal, jadi tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Toyota Avanza Veloz, mesinnya ada 2 varian, 1300 cc dan 1500 cc. Dan mobil ini varian 1500 cc, 4 silinder, DOHC, VVT-i, tenaganya 104 horsepower, torsinya 136 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan lewat transmisi. Mobil ini manual, 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota bisa dapat di 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya bagus, pembakarannya juga masih sempurna. Radiator ini juga masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, cover valve ini tidak ada yang rembes, masih kering. Untuk ruang mesin sih kotor, wajar ya, namanya juga orang-orang biasanya tidak berani membersihkan ruang mesin. Ini masuknya hitungannya nyalon nanti. Kemudian untuk bagian bawahnya tidak ada yang minta waktunya diganti. Untuk packing dan sealnya masih sangat kering. Nah ini ya, steering rack, karter, ini karter kering, selas roda dan gardan juga semuanya kering. Kemudian mobil ini kilometernya 87.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Untuk hasil tesnya sih normal 43,0%. Tapi tidak ada catatan, jadi saya sarankan untuk diganti oli mesinnya. 400.000 berikut dengan filter. Kemudian mobil penggerak roda belakang ada oli gardan, 250.000 diganti karena tidak ada catatannya. Dan untuk mobil transmisi manual juga perlu ganti oli persneleng, 250.000 sekalian diganti karena tidak ada catatannya penggantian berikutnya. Kemudian minyak rem juga minta waktunya dikuras, ada beberapa kadar air
kuras minyak rem 250.000. Aki juga lemah. Hasil tesnya dia minta waktunya diganti. Untuk fisiknya sih bagus ya, tapi hasil tesnya dia replace untuk penggantian aki di 950.000, tukar tambah. Dan untuk sealer kap mesin utuh, cross member depan juga utuh, bullhead utuh, semuanya utuh. Mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih dapat 2. Ini original. Ini juga kemungkinan original, hanya diganti casing. Remote-nya masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Di bagian door trim ini dia sudah di retrim, tapi kurang rapih seperti ini ya. Ini sih dibuka bisa, originalnya ada di dalamnya, tapi tidak tahu ya lemnya ini bisa dibersihkan atau tidak. Jika bisa dibersihkan sih hitungannya tinggal nyalon ya, hitungan nyalon dia sudah bersih. Tapi jika tidak bisa dibersihkan, terpaksa diganti bahannya. Per titik itu 100.000, karena semua door trim ada ya, jadi hitungannya per titik. Dan untuk bagian ini juga rata-rata Veloz, Ayla, Agya dia bule, jadi rata-rata kita repaint. Hitungannya sudah tadi repaint door trim, berikut dengan pengecatan 2,5 juta. Berikut dengan pengecatan di bagian bawah ini juga ada yang lecet. Kaca film bagian driver ini dia ada beberapa juga yang lecet. Dan untuk power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri ada beberapa juga yang lecet. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri ada juga yang sobek. Nah ini ya sobek. Hitungannya kaca film itu per titik 100.000 jika memakai bahan biasa. Yang bagus itu 200.000 bahannya. Power window semuanya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang baik. Kaca film bagian belakang kanan ada yang lecet juga sama. Hitungannya jika mau diganti 300.000 lah. Yang bahan biasa 3 titik. Jika mau diganti dengan bahan yang bagus 400.000. Kemudian untuk electric mirror, tombolnya di sini aktif semua. Bagian kiri juga sama, aktif, berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri sama, di retrim juga, kemudian kurang rapih. Jadi hitungannya jika di retrim ulang 4 door trim 400.000. Plafon bagian depan ini kondisinya baik, jok juga masih original. Kotor saja bisa hilang dibersihkan. Jok bagian driver juga sama, hanya kotor bisa dibersihkan. Karpet bawahnya juga masih original dan mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Besi-besi di dalam itu dia bersih ya, tidak ada karat. Fuse box juga tidak ada karat. Soket UBD2 sudah terpasang, kontak ACC sudah on, dan ini hasil diagnosanya semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi untuk kelistrikan mobil ini bagus. Kilometernya 87.000. Untuk setir sih sudah di retrim, rapi jahitannya. Pedal rem dan gas juga tidak ada yang habis total. Untuk mengecek odometer original atau tidak, pertama harus ada buku servisnya dan harus servis record. Dan mobil ini tidak ada buku servisnya. Kemudian jika ada buku servis pun, jika tidak servis record, percuma. Jadi sama saja tidak ada buku servis. Kita mengeceknya mulai dari kondisi mobilnya, paling untuk mengecek odometernya. Dan mobil ini jika kita lihat dari cat yang masih banyak orinya, kemudian interior juga sangat rapi sekali. Jok-jok juga biasanya sudah pada kempes ya, dan ini masih pada tebal. Auranya itu beda jika mobil kilometer tinggi itu tidak seperti ini. Artinya mobil ini bukan ciri-ciri mobil kilometer tinggi. Kita bisa melihat dari keadaannya. Indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki, airbag, semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Ketika mesin hidup, indikator semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault,
tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steeringnya juga enteng, klakson juga aktif. Dan untuk kaca depan ini dia ada yang baret, tapi memang dari kamera tidak terlalu kelihatan ya. Posisinya itu di sini. Nah ini sih bekasnya karet wiper yang sudah lama sekali tidak diganti. Bisa hilang 100% masuk ke spesialis kaca, memang mahal 600.000. Karet wipernya juga minta waktunya diganti, ada suara. Untuk karet wiper bagian depan 150.000. Bagian belakang masih bagus. Untuk ventilasi AC utuh, dashboard juga utuh, ventilasi AC bagian kiri juga utuh, laci-laci juga masih bagus, dan untuk manual book dia masih ada, hanya buku servis yang tidak disimpan. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Untuk AC dingin di 25,2 derajat Celcius. Kemudian head unit masih bawaannya aktif, audio steering switch-nya juga masih aktif. Ini bentuk volume ke atas, ini untuk volume ke bawah. Head unit aktif, lampu-lampu juga semuanya aktif. Di paling bawah sini ada soket lighter. Dan ini tuas persnelangnya, manual 5 percepatan, parking brake, mechanical, dan masih pendek ya. Jadi kampas remnya masih bagus bagian belakangnya. Seat belt ini juga keadaannya fungsinya bagus, hand grip keadaannya fungsinya bagus. Sun visor bagian penumpang depan juga kondisinya keadaannya bagus. Sun visor bagian driver juga keadaannya bagus. Dan ini untuk door trim belakang kanan, sama ya, semuanya di retrim seperti ini dan ngelupas. Jadi saya pahitkan jika tidak bisa dibersihkan, lemnya terpaksa diganti bahan baru. Tadi hitungannya jika 4 door trim 400.000, karena satu titiknya 100.000. Bagian belakang sih tuas handle ini tidak terlalu lecet. Door trim bagian belakang kiri juga sama, kurang rapi. Jadi hitungannya diganti keempat atau dibersihkan keempat door trim. Nanti kita akan coba salon dulu dibersihkan, mudah-mudahan bisa dibersihkan jadi tidak perlu diganti. Plafon bagian baris kedua ini kondisinya baik, ventilasi AC juga utuh, jok bagian belakang ini juga sama utuh, hanya kotor bisa hilang di salon. Bagian baris ketiga juga sama, masih original, trim kanan kiri semuanya utuh, kotor bisa hilang di salon. Plafon bagian baris ketiga ini juga utuh. Dan ini surat-suratnya, mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.700.000. Mobilnya masih tangan pertama dari baru, hanya ganti plat ya. Jadi dia ada perubahan dari B ke A. Jadi dulu kan Tangerang masih B, sekarang sudah A, jadi ganti plat ke A. Masih tangan pertama, nama di STNK dan di faktur masih satu nama. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek semua. Saat ini pajaknya hidup bulan 5 2024, plat 2026. AC belakang juga dingin. Ini 25,6 derajat Celcius. 25,2 derajat Celcius. Jadi jelas AC belakang juga dingin. Kaki-kaki juga tidak ada perbaikan. Depan, kanan, kiri senyap. Kemudian kampas kopling juga masih bagus. Kopling masih galak, masih pendek. Dan untuk rem juga semuanya bagus. Jadi alhamdulillah untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan. Alhamdulillah inspeksinya sudah beres. Karena pemesannya langsung ikut, Pak Rudinya langsung ikut, jadi saya persilahkan negosiasi dengan owner. Gimana Pak Prima untuk harganya nih? Bisa dinego apa gimana? Bisa sih, saya masih open aja, itu 162 juta. Nego, monggo. Sudah diinspeksi tadi, mungkin apa-apa yang ada PR-nya mungkin bisa dimasukkan ke nego, monggo silakan di nego. Untuk kisaran netnya langsung aja nih Maya. Berapa ya Pak? Kalau pengennya nggak turun banyak ya, mungkin di angka 157 lah kira-kira.
Paling itu yang bisa saya ini kasih harganya tuh. 157 ya. Nggak kurang lagi tuh. Aduh gimana ya. Dibuletin ya 155 dah. Siap ditransfer, saya kasih nomor rekeningnya. 155 ya. Diambil tengahnya aja lah. Udah 152 lah. Deal. 152. Sebentar. Saya ini dulu. Lihat-lihat dulu catatannya. Udah paten lah segitu. Saya beraninya 152 lah. Ini transfer langsung. Langsung aja. Oke lah. Yaudah, bismillah. Bismillah. Semoga berkah. Amin. Jadi rencananya kan unit pesanan kita akan tempatkan di Bekasi. Dan mobil ini kan dapatnya di daerah Serang dan pemesannya dari Cilegon. Jadi kita arahkan ke Cilegon. Nanti kita akan rapihkan, yang akan mengerjakan tim saya yang di Cilegon. Jadi kemungkinan seperti itu karena pemesannya juga dari dekat ya, tetangga kita. Kemudian mobil ini jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan juga banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya juga tinggi juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan mobil ini masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian Anda juga sudah menyaksikan sendiri langsung. Pak Rudi sendiri langsung negosiasi kepada ownernya. Alhamdulillah deal di harga 152 juta. Kemudian ditambah rapi-rapi. Total detail keseluruhan yang saya jelaskan ya berikut dengan jasa. Perkiraan di 166 juta lah. Jadi jika Anda ingin pesan unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Toyota Avanza Veloz 1.5 tahun 2016-2017 siapkan dana di 160 juta sampai 170 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Contohnya perbaikan bodi, perbaikan interior, ganti oli, ganti ban. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus adakan spare untuk rapi-rapi unitnya. Jadi untuk dana 160 juta sampai 170 juta itu sudah total, sudah aman. Kemudian kita tidak all in, semuanya ada hitungannya. Jadi jika memang beberapa rapi-rapihnya mau dipilih-pilih, misalnya yang penting-penting dulu, itu bisa. Kemudian pemesan juga bisa menentukan sendiri unitnya, misalnya cari sendiri infonya di OLX atau di marketplace Facebook, bisa. Atau unitnya dari kami seperti ini, pemesan langsung negosiasi kepada owner juga bisa. Atau langsung pemesannya ikut bersama-sama dengan kami ke lokasi inspeksi unit tersebut. Seperti Pak Rudi ini kan ikut. Jadi semuanya bisa sama-sama tahu. Kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, silakan Anda follow Instagram saya. Silakan di komentar Instagram, kita akan jawab nanti di situ. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi atau waiting list. Nanti kita akan data di hari buka pesanan, kita akan kabari yang sudah waiting list. Detailnya silakan WhatsApp, nanti kita akan balas pesan Anda. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.